Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumaidi, mahasiswa UPI PGSD Kampus Sumedang dengan NIM 1905825 absen 21 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Para ahli atau ahli yang saya dalami adalah tentang tugas-tugas perkembangan menurut Robert J. Vickers. Sebelum kita jauh membahas atau mendalami materi dari beliau, kita hendaknya tahu beliau merupakan seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Pada tahun 1943, ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Menurut teori ini, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar berkembang dengan benar, yaitu yang pertama, kematangan fisik, kedua, harapan budaya, yang ketiga, nilai perorangan. Tugas perkembangan menurut Robert J. Vickers adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar periode tertentu dari kehidupan individu atau seseorang yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugasnya. Itu artinya, jika syarat-syarat yang sempat disebutkan di awal yang 3 itu, yang pertama adalah kematangan fisik, harapan budaya, kemudian nilai perorangan itu tidak terpenuhi dengan baik atau tidak berkembang secara baik, maka akan menghambat atau akan mempersulit seorang individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, apabila tugas-tugas tidak dipelajari atau tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu atau dengan baik, maka akan mempersulit seorang individu dalam mempelajari tugas-tugasnya pada waktu di kemudian harinya. Oleh karena itu, maka tugas perkembangan dari seseorang itu harus sesuai dengan waktunya. Artinya, sesuai dengan tahapan perkembangannya agar perkembangan dari seseorang itu berjalan, bertumbuh, atau istilahnya tumbuh berkembangnya itu secara baik. Robert J. Vickers mengidentifikasi bahwasanya terdapat 6 tahap utama dalam kehidupan manusia. 6 tahap perkembangan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Yang kedua adalah akhir masa kanak-kanak. Yang ketiga, masa remaja. Yang keempat, awal masa dewasa. Yang kelima, masa dewasa madya. Yang ketiga, masa tua. Oke, yang 6 itu kita akan bahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah tahap bayi dan awal masa kanak-kanak. Pada tahap ini, kisaran antara usia bayi itu lahir sampai pada masa usia 6 tahun. Oke, tugas-tugas yang dialami atau yang dirasakan oleh bayi dan awal masa anak-anak diantaranya adalah belajar berjalan, kemudian belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan gerakan badan, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, memperoleh stabilitas fisiologis,
membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisiknya, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan atau orang lain di sekitar lingkungannya. Kemudian, belajar membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Tugas-tugas itu tidak terlepas dari peran orang tua atau orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, maka sebagai orang tua ataupun keluarga, kita bertanggung jawab membantu tugas-tugas bayi atau anak-anak ini agar dapat berjalan sesuai dengan tumbuh kembang usianya, agar nanti tidak menyusahkan atau mempersulit untuk pada tahap perkembangan berikutnya. Tahap yang kedua adalah tahap akhir masa kanak-kanak. Pada tahap ini berkisar antara usia 6 tahun sampai 13 tahun. Di sini manusia akan memperoleh tugas-tugasnya meliputi mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan atau kegiatan tertentu, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebayanya atau keluarganya atau di sekitarnya, kemudian mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu relate dengan tahapan yang pertama di awal. Kemudian membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, ataupun berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti siswa diajarkan bagaimana siswa itu berpendapat menurut pendapatnya sendiri, ataupun anak diajarkan bagaimana konsep-konsep tentang suatu hal yang sederhana, yang konkret, yang mudah diingat agar mampu membantu kegiatannya dalam menjalankan tugasnya setiap harinya. Kemudian membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai sosial ataupun agamis, religius. Kemudian memperoleh kebebasan diri, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Tahap masa remaja. Pada tahap masa remaja ini merupakan tahap antara usia 13 tahun sampai 18 tahun. Dalam usia ini, seorang manusia memperoleh tugas, di antaranya berhubungan atau memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis, itu artinya perempuan ataupun laki-laki. Kemudian memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan, memperoleh kebebasan ekonomi, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. Itu artinya pada masa remaja ini harus memperoleh pendidikan yang baik, yang terpadu agar mempersiapkan para remaja agar menjadi warga negara yang baik. Kemudian memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Dan yang terakhir adalah memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku. Tahap berikutnya adalah tahap masa awal dewasa. Pada masa ini, kisaran antara usia 18 tahun sampai 30 tahun. Seorang manusia memperoleh tugas-tugas. Di antaranya, yang pertama, memilih pasangan hidup. Kemudian,
belajar hidup dengan suami atau istri, kemudian memulai kehidupan berkeluarga, membimbing dan merawat anak ataupun mengolah rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang terakhir adalah menemukan kelompok sosial yang cocok, yang sesuai dengan kepribadiannya ataupun keahliannya, intelektualnya, kecerdasan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki, dan itu menarik bagi dirinya. Tahap masa dewasa madya atau middle age, masa usia pertengahan. Pada masa ini rentan usianya antara 30 sampai 60 tahun. Manusia memperoleh tugas-tugasnya diantaranya adalah memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi agar dapat mempertahankan keluarganya, kemudian membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi yang baik, kemudian menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan pertambahan umurnya. Tahap masa usia tua atau usia lansia. Pada tahap ini, manusia berusia antara kisaran 60 tahun ke atas. Tugas-tugasnya yang harus dipenuhi diantaranya adalah menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan atau kemampuan fisiknya, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami ataupun istri atau sahabat, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara yang baik, membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Demikian pembahasan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Robert J. Vickers. Semoga dengan dibuatnya tugas ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi maupun teman-teman yang melihat video ini. Jika ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan ataupun kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.